subscribe dan tekan tombol loncengnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu ya. Dalam pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan tentang materi pelajaran aplikasi dokumen atau aplikasi Office Microsoft Word. Sebenarnya aplikasi Microsoft Word ini lebih umum ya, jadi mudah dipahami. Jadi apapun tipe Office kalian tidak masalah. Minimal kalau kalian paham poin-poinnya itu apa, insya Allah apapun Office-nya kalian tetap bisa menggunakannya untuk membuat suatu dokumen atau tulisan yang kalian butuhkan. Malah mungkin kalau kalian menguasai banget tools yang ada di Microsoft Word, mungkin kalian juga tetap bisa desain meskipun ini hanya aplikasi Word atau Office. Oke. Sebelum kita mulai dengan membahas membuat dokumen atau tampilan-tampilan tertentu, saya ingin menjelaskan tentang tools atau bagian-bagian yang ada di dalam Microsoft Word. Jadi saya akan membahas tentang lingkungan kerja dalam Microsoft Word. Oke, kita mulai ya. Yang pertama adalah ruler. Oke. Jadi, ruler atau penggaris berguna untuk membantu user menentukan margin, spasi baris, dan letak kalimat dalam dokumen serta mengatur posisi layout percetakan. Ini namanya ruler ya. Ini rulernya kita setting dalam bentuk sentimeter. Jadi di sini kelihatan margin sebelah kiri kurang lebih ada 2,5 cm lebih. Kemudian untuk margin sebelah kanan ya kurang lebih 2,5 cm-an. Oke. Pada margin top juga terlihat dan pada margin bottom juga terlihat karena di sini ada ruler. Jadi kita bisa mengira-ngira berapa ukurannya. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah quick access toolbar. Tadi setelah kita membahas ruler secara horizontal dan ruler vertikal, berikutnya kita akan bahas tentang quick access toolbar. Quick access toolbar adalah sebelah sini, ini ya. Ini yang saya tampilkan masih 3. Quick access toolbar adalah suatu tombol yang terdiri atas beberapa icon yang dapat di drop atau down atau ditambah maupun dikurangi, yang merupakan fitur paling sering diakses pengguna ketika bekerja dengan dokumen seperti save, email, dan quick print. Yang paling umum sebenarnya ini ya, save, undo, sama redo. Cuman kita bisa menyesuaikannya anak-anak. Jadi kalau kalian buka ini customize quick access toolbar, di sini kita ada tawaran lain ya, tombol-tombol yang bisa dinyalakan. Yang sedang nyala ini adalah save, undo, dan redo. Kalau kita mau tambah new boleh, kita centang aja. Open juga boleh, jadi bisa banyak. Email juga boleh. Tapi ingat, balik lagi bahwa fungsi quick access toolbar adalah tombol-tombol yang paling sering kita gunakan. Buat apa kita keluarkan semua kalau tombol itu memang jarang-jarang kita gunakan. Makanya tadi yang keluar adalah 3 tombol ini, save, undo, dan redo. Kalau nggak dipakai hanya memenuhi tampilan yang ada di layar kita. Malah kadang-kadang sangat mengganggu ya. Atau kalau kalian mau menambahkan lagi, kalian klik di sini more comments. Di more comments kemudian pilih customize, maka kalian bisa memilih beberapa tombol muncul di quick access toolbar. Nah, balik lagi kalian harus selektif. Quick access toolbar berguna untuk mengeluarkan tombol-tombol yang benar-benar sering dipakai. Karena sebenarnya tombol itu sudah ada ya. Meskipun kita tidak tampilkan di quick access toolbar, maka tombol-tombol itu ada di sini. Bisa kita lihat. Jadi jangan dikeluarkan di sini sudah ada, kenapa sih harus dikeluarkan di quick access toolbar? Kan mubazir. Oke, kalau saya sih paling sering sih save sama undo dan redo yang saya butuhkan, maka open
new saya hapus, jadi nggak usah. Kemudian yang ini email juga saya jarang email lewat sini. Oke, saya hapus juga. Oke, selanjutnya adalah ribbon. Apakah ribbon? Ini yang disebut ribbon. Pengertian ribbon adalah susunan tab yang berisi tool dengan fungsi tertentu seperti home, insert, page layout. Oke, di sini ya. Jadi yang disebut ribbon itu ini. Oke. Di sini ada berapa ya ini? Kalian lihat dan kalian awal. Jadi kalau saya anak-anak tekan tombol ribbon insert, kalian nggak perlu bingung ribbon itu yang mana. Jadi nggak bingung lagi, kita sudah tahu ribbon adalah ini. Oke, setelah ribbon kita akan bahas tentang title. Title menunjukkan informasi nama file dokumen yang sedang kita kerjakan. Jadi ini belum saya beri nama file ya. Oke, saya akan coba beri nama file. Saya save aja ya. Saya kasih nama coba 1. Oke. Akhirnya nama filenya berubah menjadi coba 1 dengan extension docx dokumen. Oke. Berikutnya ada yang disebut group ribbon. Apa sih group ribbon? Group ribbon adalah kelompok fitur dalam tab ribbon dengan kategori tertentu seperti ribbon home, memiliki fitur pengaturan font. Ya, di sini ada font, number, order list dan lainnya. Jadi dalam group ribbon home ini ada macam-macam ya di sini. Ini tombol-tombol yang ada di sini adalah group ribbon home. Kemudian group ribbon insert di sini juga ada tombol-tombol yang dimiliki oleh group ribbon insert. Oke ya. Jadi ada yang di dalam ribbon. Oke, sampai di sini paham ya. Jadi apa itu ribbon, apa group ribbon? Berikutnya kita akan membahas tentang minimize, maximize, dan close. Itu berada pada tombol sini. Ini minimize, maximize, dan close. Kita coba klik minimize. Oke, kita bisa maximize juga. Ini kita coba maximize. Ini ya, ini bisa menampilkan tombol sebagian atau sesuai dengan kebutuhan kita dan kita maksimalkan lagi. Close ini berarti menutup, benar-benar menutup. Dan ini bisa kita fungsikan sesuai kebutuhan kita. Kalau kita ingin menutup dokumen ini tapi tidak meng-close atau menutup programnya, jadi hanya menghilangkan tidak close ya, nggak logout, pakai minimize aja. Oke, kalau melihat sebagian sambil membuka aplikasi yang lain, maka bisa kita menggunakan maximize. Kalau close keluar ya, biar tidak membebani kita lagi desain di Corel, lagi buka email dan lain sebagainya, nggak pakai Word, bolehlah di close ya, nggak perlu dipakai. Dan biasanya kalau di close ini kita ditawari untuk save nggak gitu. Kalau memang tadi kita melakukan perubahan, kalau tidak di save, ya nanti bisa hilang perubahan terakhir. Jadi ditawarkan save karena akan tertutup. Jika dipaksa save dan tidak disimpan, maka filenya bisa hilang. Oke. Berikutnya adalah scroll bar. Ini adalah scroll bar. Jadi untuk menaik turunkannya. Oke, di scroll bar ini ada tombol previous page, ada tombol select browse object, kemudian ada tombol next page. Nah, itu untuk tombol-tombol jika dokumennya sudah banyak. Kita lanjutkan ke layout type. Apa sih layout type? Menentukan jenis tampilan layout dokumen yang akan ditampilkan seperti print layout, full screen reading, dan web layout. Di sini ya, di sini kita biasanya kita arahkan ke sini, biasanya akan muncul ya. Ini namanya print layout, full screen reading, kemudian web layout. Seperti ini ya tampilannya. Oke.
Jadi kita bisa lihat seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita escape akan kembali ke seperti semula. Oke, berikutnya adalah zoom control. Zoom control ada di sebelahnya layout type. Apa sih zoom control? Untuk mengatur skala tampilan pada dokumen. Jadi kita bisa atur prosentasenya, kemudian kita besarkan, kita kecilkan sesuai kebutuhan. Oke, seperti ini ya. Nah, ini biasanya zoom ini mempermudah saya untuk melihat tulisan yang saya udah nggak kelihatan lagi karena usia. Sangat membantu. Dan kita zoom paling kecil untuk melihat tampilan seluruh dokumen. Seluruh dokumen yang kita ketik, bila kita zoom minimize seperti ini, maka bisa tampil semua. Oke, lanjut word count. Apa sih word count? Word count itu ada di sini ya. Word count ada di sini. Di sini kita lihat ada word count, karena kita belum menulis apa-apa, maka word countnya masih 0. Kita coba ya tulis ya. Oke, nama saya. Oke, jadi kita lihat saya mau menulis 2 kata, maka sini word countnya ada 2 kata. Apa sih manfaat dari word count ini? Mungkin kalau kalian ada tugas bahasa Indonesia, buatlah karangan atau cerpen minimal 2000 huruf, 2000 kata. Kalian nggak perlu ngitung katanya satu persatu, saya udah berapa kata ya ini ya. Cukup kalian lihat di word count, oh aku udah dapat berapa kata, oh masih 1000, saya harus lebih mengembangkan karangan saya. Seperti itu ya. Jadi apa sih word count? Memberikan informasi jumlah word atau kata yang sudah diketik dalam dokumen. Oke. Terakhir adalah page number. Page number itu adalah halaman. Di sini ada tulisan page 1 of 1. Jadi kalau kita melihat page 5 of 20, berarti ada 20 lembar yang kita tulis dan kita berada di halaman yang ke-5. Seperti itu ya. Oke, kita coba ya. Oke, kita buat berapa halaman, kita enter gini ya. Oke, nah, di sini kita sudah jadi berada di halaman ketiga dari seluruh halaman yang jumlahnya 3. Kalau di sini kita berada di halaman 2 dari seluruh halaman yang jumlahnya 3. Oke. Tampilan-tampilan ini atau tombol-tombol ini semuanya untuk mempermudah kita. Jadi kalau kita sudah tahu nama dan tempatnya, akan mempermudah kita untuk belajar. Semoga bermanfaat ya anak-anak. Silakan dihafalkan biar tidak lupa ketika saya menjelaskan. Coba tekan ribbon insert, maka kalian nggak akan lagi tanya mana sih ribbon. Coba tekan quick access toolbar, maka kalian nggak akan tanya lagi mana quick access toolbar. Sekian, semoga bermanfaat, bisa dipelajari lagi. Jika ada yang belum paham, videonya bisa diulang-ulang. Dan jika memang masih belum paham, bisa kalian tanyakan di deskripsi atau ketika berada di kelas bersama saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.